Selamat pagi anak-anak kami semua. Kali ini kita belajar di rumus jumlah selisih sudut rangkap. Ini bagian kedua, yaitu rumus sinus alfa tambah beta. Oke, yang pertama kita bahas yaitu rumus sinus alfa tambah beta. Namun untuk kali ini kita hanya mempersingkat aja, nggak usah kita jelaskan turunannya dari mana sehingga dapat rumus yang ditentukan ini. Baik, untuk sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sinus beta. Oke, sebagai contoh, hitunglah hasil dari sinus 75 derajat. Oke, cara penyelesaiannya kita perhatikan. Sinus 75 derajat sama dengan, kalau 75 derajat ini kita ingat dulu bahwa sudut-sudut istimewa dimulai dari 30 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke, untuk ukuran 75 derajat ini yang cocok kita gunakan yaitu 45 derajat ditambah 30 derajat, sehingga sinus 75 derajat sama dengan sinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke, kemudian kita masukkan sesuai rumusnya tadi. Rumusnya sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sinus beta. Oke, kemudian kita masukkan sinus alfanya yaitu 45 derajat, kita buat di sini sinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat ditambah kosinus 45 derajat dan dikalikan dengan sinus 30 derajat. Oke, boleh kita lihat secara tabel trigonometri ataupun kamu ingat pun boleh, yang selama ini sudah dipelajari tentang trigonometri. Kalau sinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikalikan dengan cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3. Kemudian tambah kosinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikali sinus 30 derajat yaitu 1/2. Sekarang kita kalikan 1/2 dikali 1/2, maka hasilnya 1/4. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Yang ini juga ya 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4. Akar 2 di sini tidak ada angka bentuk akar pun, karena dia tersendiri, kita cukup tuliskan akar 2. Sehingga boleh kita jabarkan lagi, karena di sini 1/4, di sini juga 1/4, kita cukup buat 1/4 dikalikan atau dalam kurung akar yang di dalam yang ini kita masukkan atau kita buat akar 6 ditambah akar 2. Itulah penjelasan untuk sinus 75 derajat. Oke, bagaimana dengan yang kedua, yaitu rumus sinus alfa dikurang beta. Ya, untuk rumus sinus alfa yaitu untuk rumus sinus alfa dikurang beta yaitu sama dengan sinus alfa dikali cos beta atau cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Ya, sekali lagi saya ulangi, sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Contoh, ya, contoh, hitunglah hasil dari sinus 15 derajat. Oke, kita ingat kembali bahwa sudut-sudut istimewa tadi yang dimulai daripada 30 derajat sampai dengan 90 derajat yang bisa dikurangkan yaitu sinus 45 derajat atau ukuran derajatnya 45 derajat dikurang 30 derajat. Oke, sehingga sinus 15 derajat sama dengan sinus 45 derajat dikurang 30 derajat. Oke, namun boleh sih 60 derajat dikurang 45 derajat boleh, tapi kita lihat dulu angka yang terkecil ya, atau ukuran derajat terkecil yang bisa dikurangkan hasilnya 15 derajat. Sama juga seperti di sinus 75 derajat, yang paling ukuran derajat paling kecil jika dijumlahkannya ya. Angka derajat yang paling kecil yaitu 45 derajat dan 30 derajat, sama juga dengan yang ini.
Oke, kemudian kita masukkan sesuai rumus, yaitu sin alfa cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Maka kita buat di sini sin 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurang kosinus 45 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, sama angkanya, yaitu sinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikalikan cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 dikurang cos 45 derajat 1/2 akar 2 dikalikan sinus 30 derajat yaitu 1/2. Oke, kemudian kita kalikan 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4. Kemudian akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Oke, masuk tanda kurang yang ini. Kemudian 1/2 akar 2 kali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2. Sehingga di sini boleh kita jabarkan lagi, 1/4-nya ada 2, kita keluarkan 1/4 dikalikan dengan akar 6 dikurang akar 2. Itulah untuk penjelasan kalau di bidang atau di ukuran derajat. Baik, kita lanjut yang berikutnya, yaitu kita lanjut yang berikutnya di contoh yang ketiga, ya. Di contoh yang ketiga, yaitu kita lihat untuk soalnya diketahui sinus alfa 5/13 dan cos beta sama dengan 4/5. Untuk alfa dan beta yaitu sudut lancip, hitunglah A sinus alfa tambah beta dan B sinus alfa kurang beta. Cara penyelesaiannya ini memang sangat gampang, ya. Untuk ukuran yang paling cepat, kita ingat lagi dulu waktu di awal bahwa kita langsung menggambar bentuk segitiga, walaupun sebenarnya gambarnya ini agak terbalik, sebenarnya bukan seperti ini gambarnya, ya. Namun karena ini di bawah, sebenarnya ini di depan, ya. Oke, nggak apa-apa. Jika sinus alfanya 5/13, masih ingat berarti untuk sinus alfa yaitu A per C. Jadi bisa kita tentukan berapakah nilai A-nya, yaitu 5 dan C-nya 13, atau dengan secara cepat langsung ini kita 12. Diingat dengan sudut istimewa bagian ukuran Pitagoras, ya, pada Pitagoras, ya, sudut istimewa Pitagoras atau ukuran khusus pada Pitagoras. Atau boleh kita cari B sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, sehingga 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. Maka B sama dengan akar dari 144, maka B-nya yaitu dapat 12. Sehingga dapat kita peroleh, ya, yaitu cos alfanya yaitu B per C sama dengan B-nya tadi 12 kita peroleh dari sini, kemudian C-nya itu 13, maka kita buat 12 per 13. Oke, untuk yang kedua diketahui tadi di sini yaitu cosinus beta sama dengan 4/5. Maka kita cari sinus betanya sesuai rumus, ya. Oke, untuk sinus betanya kita ingat lagi cosinus beta yaitu rumusnya rumusnya itu B per C, ya, B per C. Ya, sekarang yang kita cari adalah sisi depannya, walaupun gambarnya terbalik, ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk kalau sudah diketahui B per C, berarti B-nya 4, C-nya 5, langsung berarti A-nya berapa, yaitu langsung 3. Atau boleh digunakan dengan seperti ini, A sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. C-nya tadi 5 kita kuadratkan dan B-nya yaitu 4 kita kuadratkan, sehingga 25 kurang 16. Maka A sama dengan akar dari 9, yaitu kita peroleh yaitu 3. Oke. Setelah itu kita lihat penentuan soal yang ditanya tadi yaitu sinus alfa ditambah beta, dan yang B adalah sinus alfa dikurang beta. Langsung kita masukkan ke rumusnya, ya. Sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Tadi sinus alfa kita peroleh tadi di sini, ya. Untuk sinus alfa tadi diketahui tadi yaitu 5/13. Dan untuk cos beta yang kita peroleh di sini yaitu
ya. Untuk yang cos beta ya masih diketahui tadi, yaitu 4/5. Maka kita buat 5/13 dikali 4/5 ditambah ya cos alfa tadi kita peroleh yaitu 12, ini yang ini ya, 12/13 dikali sin beta kita peroleh tadi di sini yaitu 3/5, maka kita kalikan dengan 3/5. Sehingga 5 kali 4 20, 13 kali 5 yaitu 65, maka 20/65 ditambah 12 kali 3 yaitu 36, 13 kali 5 yaitu 65. Maka kita buat di sini sinus alfa atau sin alfa tambah beta yaitu 56/65. Oke. Yang kedua ya, untuk yang kedua sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa sin beta sama dengan 5/13 kali 4/5 dikurang 12/13 dikali 3/5. Langsung kita kalikan ya, angka di sini juga sama, hanya perbedaannya di tanda kurang ya. Sehingga 20/65 dikurang 36/5 yaitu sinus alfa kurang beta yaitu menjadi min 16/65. Oke, begitulah cara penyelesaiannya kalau soalnya di sudut lancip pada dua buah segitiga. Oke, untuk latihannya ya, ini diketahui sinus alfa 4/5 dan cos beta yaitu 7/25. Untuk alfa dan beta adalah sudut lancip ya, sama soalnya ya, sama soalnya dengan contoh yang tadi. Maka hitunglah sinus alfa tambah beta dan bagian B sinus alfa dikurang beta. Oke, itulah penjelasan video pada hari ini. Silakan nak dikerjakan soalnya. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih.